Halo, selamat pagi Happy Investor. Bertemu lagi dengan Morning Flash, kali ini dengan saya Arif. Oke, berikutnya kita akan langsung membahas tentang proyeksi pergerakan pasar hari ini. Bursa saham Amerika ditutup secara mix pada perdagangan kemarin di hadapan Kongres AS. Kepala The Fed Jerome Powell menegaskan pandangannya bahwa kenaikan inflasi bersifat sementara dan akan terus melakukan kebijakan moneter akomodatif. Sementara itu, harga minyak mentah kembali tertekan seiring belum tercapainya kesepakatan mengenai level produksi. Dari dalam negeri, kemarin itu IHSG terkoreksi di tengah kenaikan angka kasus harian COVID-19, yang mana dikhawatirkan akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. BPS hari ini BPS akan merilis data neraca perdagangan periode Juni yang diproyeksikan masih mengalami surplus seiring dengan pertumbuhan ekspor. Secara teknikal, IHSG akan mencoba untuk rebound dengan rentang pergerakan di 5.950 hingga 6.130. Dari company news kita ada DLD, MTLA sama Soho. Dari domestik ada kinerja manufaktur sama sentimen eksternal. Oke, dari yang pertama, company news dari Intiland Development meraih marketing sales senilai 947 miliar hingga Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 47,4% dari target marketing sales tahun ini. Manajemen mengatakan bahwa pencapaian pra-penjualan itu tak lepas dari adanya insentif PPN yang diberikan pemerintah, terutama pada penjualan unit rumah ready stock. Terus company news yang kedua ada Metropolitan Land yang mencatatkan marketing sales sudah 43% dari target. Jadi Metropolitan Land telah membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales hingga Mei 2021 telah mencapai 43% dari target tahun ini. Target yang dibidik itu merupakan gabungan dari penjualan properti senilai 1,1 triliun dari pendapatan berulang senilai 450 miliar. Berikutnya ada Soho Global Health yang sudah menyerap belanja modal atau capex senilai 12 miliar dari total capex senilai 40 miliar hingga Mei 2021. Adapun pemakaian capex digunakan untuk pengembangan strategi bisnis, diantaranya untuk memperkuat basis aset dan berinvestasi pada IT, khususnya pada aplikasi dan keamanan. Dari domestik dan global news, yang pertama adalah BI kinerja manufaktur kuartal kedua tahun ini meningkat. Kinerja sektor industri pengolahan meningkat dan berada di fase ekspansi pada kuartal kedua tahun ini. Ini tercermin dari Prime Manufacturing Index Bank Indonesia yang tercatat sebesar 51,45% di kuartal kedua tahun ini. Indeks ini meningkat dari 50% pada kuartal sebelumnya dan juga jauh lebih baik dari periode sama tahun sebelumnya yang pada saat itu berada di zona kontraksi di level 28,55%. Meningkatnya kinerja manufaktur ini didorong oleh peningkatan aktivitas dan permintaan masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri, serta didukung kelancaran dan ketersediaan sarana produksi. Dari sentimen eksternal, anggota Demokrat di Senat Amerika Serikat menyetujui rencana investasi senilai 3,5 triliun US dollar. Rencana Presiden AS Joe Biden untuk mendapatkan investasi infrastruktur baru mendapatkan dorongan pada Selasa ketika pimpinan Demokrat dalam Senat menyetujui rencana investasi senilai 3,5 triliun akan dimasukkan ke dalam rencana anggaran yang akan didebatkan segera. Oke, dari ekonomi kalender, ya seperti kita sudah bahas sebelumnya, bahwa hari ini dari internal atau dari domestik akan rilis data trade balance periode Juni yang diproyeksikan surplus 1,8 miliar US dollar. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang
mampu mencatatkan surplus hingga 2,3 miliar US dollar. Adapun corporate calendar untuk hari ini itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kode saham PANU, PDUP, MOLI, JECC, dan ASBI. Sedangkan hari ini pun dividennya adalah saham dengan kode saham HOKI. Oke, kita masuk ke daily technical. Hari ini IHSG diproyeksikan rebound dengan range level di 5.950 hingga 6.130. Adapun stock pick hari ini adalah PT BRI Agroniaga dengan rekomendasi buy, target price di 2.250 dan stop loss di 1.950. Yang kedua adalah Metro Data Elektronik, rekomendasinya buy dengan target price di 2.360 dan level stop loss di 2.050. Berikutnya adalah Surya Citra Media dengan rekomendasi buy, target price di 2.400 dan level stop loss di 2.000. Ciputra Development rekomendasi buy on weakness, target price di 1.000 dan stop loss di 850. Kemudian ada Excel Axiata, rekomendasi buy dengan target price di 2.720 dan stop loss di 2.450. Oke, demikian untuk morning class hari ini. Terima kasih.